Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kita kembali bertemu pada petang hari ini dalam tausiah Ramadan dengan judul Menjaga Lingkungan. Menjaga lingkungan adalah menjaga semua yang ada di sekitar kita, mulai dari sesama manusia sampai hewan dan tumbuh-tumbuhan. Islam pun memberikan petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk di dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Umat Islam mempunyai panduan yang jelas dalam berinteraksi dengan lingkungan. Umat Islam juga didorong untuk ramah kepada lingkungan dan tidak merusak. Cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Ramah Lingkungan mengatakan menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menurutnya ini tidak diragukan lagi, sebab rusaknya lingkungan, pencemaran dan pelecehan terhadap keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 7, 8 dan 9. Allah secara tegas memerintahkan kita untuk memperhatikan, menjaga dan tidak merusak keseimbangan alam serta lingkungan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3 sampai dengan 4. Artinya, Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan lelah. Islam juga mengajarkan agar kita senantiasa menjaga alam yang terdiri dari flora, fauna, sumber air, kebersihan diri, dan alam itu sendiri. Para khalifah selalu memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan, baik secara langsung maupun juga melalui para pembantunya. Umar bin Khattab misalnya, suatu ketika meminta sahabatnya untuk menanam pohon di tanahnya. Ia bahkan menemani sahabatnya itu untuk ikut menanam pohon. Umar memberikan teladan pula agar Muslim ramah pada binatang. Ia melontarkan celaannya pada orang-orang yang memperlakukan binatang secara kasar. Islam juga menegaskan untuk menjaga tumbuh-tumbuhan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memotong sebatang pohon sir atau bidara, maka Allah Subhanahu wa taala akan sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Pohon bidara dengan batang besar dan daun yang lebar tumbuh di tengah gurun pasir. Banyak musafir dan hewan berteduh di bawahnya. Tiba-tiba datang seorang jahil tanpa tujuan apapun memotongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan menyungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Demikianlah Islam mengajarkan menjaga tanaman jauh sebelum terjadinya illegal logging, pembalakan liar, dan pembakaran hutan. Sebaliknya, bukan hanya sekedar menjaga yang telah ada, Islam amat sangat menganjurkan penghijauan. Islam juga mengajarkan menjaga sumber air, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kamu buang air kecil pada air yang tergenang, kemudian ia mandi di air itu. Hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Namun sebaliknya, saat ini telah banyak nampak kerusakan di muka bumi yang merupakan ulah dari perbuatan tangan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk turun langsung menjadi penyelamat lingkungan, bukan perusak lingkungan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lingkungan yang terjaga keseimbangannya akan berpengaruh ke dalam seluruh aspek alam, tak terkecuali untuk manusia. Lantas bagaimana hubungan kesehatan manusia dengan lingkungan? Lingkungan yang seimbang, terjaga kebersihannya, akan mempengaruhi segi kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Hal ini akan berkontribusi besar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Hendrik L. Bloom, seorang tokoh ilmu kesehatan masyarakat, menyatakan bahwa ada 4 faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Pertama, kualitas lingkungan berkontribusi 40%. Yang kedua, gaya hidup berkontribusi 30%. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dan lain-lain, berkontribusi hanya 20%. Kemudian yang keempat, keturunan, yaitu genetik, ini juga berkontribusi 10%. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah ajaran Islam dalam menjaga lingkungan yang merupakan bahagian dari amal soleh. Iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Iman tanpa amal soleh, maka bukanlah iman sejati. Amal soleh tanpa iman juga tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.